Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Edukasi Mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik untuk dibahas untuk para kalangan remaja, yakni tentang bahaya seks di luar nikah dan dampaknya di masa depan. Oke, untuk membahas topik ini terlebih dalam, sudah hadir bersama kita narasumber sekaligus pemateri, yakni Kak Fikri, mahasiswa dari Universitas Dr. Subandi. Halo Kak Fikri. Halo Kak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fikri dari Universitas Dr. Subandi. Semoga pembahasan kita pada hari ini bisa menjadi wawasan dan juga refleksi bersama lah, terutama untuk para remaja. Oke Kak Fikri, kalau kita lihat ya, kita langsung saja dah ya untuk pembicaraannya. Kak Fikri, kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak remaja menganggap seks di luar nikah itu hal yang biasa ya. Terus apalagi kalau sudah sama-sama suka. Menurut kakak sendiri, kenapa hal ini bisa justru perlu untuk dibahas secara serius dan sangat mendalam? Oke, kenapa perlu dibahas secara serius? Karena banyak remaja itu sekarang itu cuma melihat dari sisi senangnya saja, yang padahal itu akan juga berdampak jangka panjangnya itu seperti apa. Seks di luar nikah ini bukan hanya soal fisik, tapi juga melibatkan emosi, mental, dan cara berpikir. Dampaknya memang tidak terasa secara langsung, tapi akan terasa seiring berjalannya waktu. Jadi tidak bisa dianggap remeh, begitu. Oke, kalau kita bicara soal seks di luar nikah ya, biasanya orang tuh langsung mikir ke kehamilan dan juga penyakit yang lain, contohnya seperti penyakit HIV. Tapi selain itu, adakah bahaya lain yang sering timbul atau disadari gitu bagi orang yang melakukan seperti itu? Oke, selain kehamilan dan penyakit yang menular seperti HIV contohnya ya. Iya. Nah, bahaya lainnya yang sering tidak disadari itu justru pada psikologisnya dan pola kebiasaan yang terbentuk. Ketika seseorang itu melakukan keintiman, itu dilakukan tanpa komitmen alias seks di luar nikah, nantinya orang itu akan terbiasa mencari kepuasan tanpa kesiapan secara singkat. Nantinya pola ini akan terus terbawa ke hubungan selanjutnya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari itu akan sulit konsisten, gak kompeten, seperti itu. Oh, oke. Berarti ini bicara soal mental ya. Nah, kalau kita berbicara dari segi mental nih, Kak Fikri, dampaknya itu nanti akan seperti apa dan bagaimana ya untuk berlanjutannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita ngomongin dari segi mental, akan nanti mengalami namanya itu konflik batin. Mungkin ada rasa senangnya di awal-awal, akan tetapi akan muncul rasa bersalah yang mendalam, cemas, bahkan bisa hampa, kekosongan. Kenapa? Karena seks di luar nikah ini membentuk ikatan emosional. Ketika hubungan itu berakhir, dampaknya itu luar biasa berat sekali, sehingga sulit untuk move on, sehingga kepercayaan diri itu menurun dan susah percaya kepada orang lain, sehingga membuat orang itu kesusahan untuk membangun hubungan dari nol lagi. Membangun hubungan yang serius itu menjadi lumayan susah. Oh begitu. Nah, tapi kan Kak Fikri, banyak juga yang merasa dirinya aman dan bisa mengontrol semuanya. Nah, kalau seperti itu gimana ya menurut Kak Fikri sendiri nih, sebagai yang memberikan materi tentang seks di luar nikah ini? Oke, itu pemikiran yang hampir umum, cukup umum lah. Ya. Hampir semua orang itu merasa dirinya itu paling beda. Oh, aku tidak terkena dampaknya nih. Padahal efeknya itu tidak terasa sekarang. Efeknya itu akan terasa di kemudian hari, saat menjalani hubungan yang serius dengan pasangan, membangun masa depan, tetapi kita terbebani oleh masa lalu. Memori kita di masa lalu membuat kita ingat dengan masa itu, kenapa aku melakukan ini, sehingga efeknya itu akan terasa langsung di seiring berjalannya waktu. Jadi tidak hari itu juga. Oke, bisa dimengerti. Jadi bisa disimpulkan ya Kak Fikri, bahwa seks di luar nikah ini bukan hanya soal boleh atau tidak ya, tapi juga soal kesiapan menanggung dampaknya baik sekarang maupun juga masa depan. Betul kan seperti itu? Benar sekali. Ini bukan soal mau atau tidaknya ya, tapi melainkan kesadaran kita. Setiap orang itu bebas memilih, tapi tidak semua orang itu bisa sanggup untuk membayar harga dari pilihannya.
dari setiap tindakan itu pasti ada konsekuensi yang perlu dibayar. Oke. Jadi materi sekali ini seperti itu ya Kak Fikri ya. Oke. Perlu untuk kita bahas lebih dalam karena penting untuk remaja agar tidak terjerumus pada hubungan yang salah. Oke, iya. Bisa dimengerti. Oke, untuk materi kali ini bisa dimengerti dan bisa sangat untuk dipahami bagi kalangan remaja, mungkin bagi adik-adik yang mendengarkan podcast dari Kak Fikri sendiri itu bisa diterapkan dan juga bisa kalian simak sendiri gimana sih dari awalnya dari segi mental dan dari psikologis mereka tuh seperti apa. Oke, jadi terima kasih ya Kak Fikri atas penjelasannya. Sama-sama, semoga pembahasan ini bisa jadi pengingat ya untuk lebih bijak dalam membuat keputusan dan menghargai diri kita sendiri, menghargai tubuh kita sendiri agar tidak terjerumus pada jalan yang salah. Iya. Oke, baik teman-teman, semoga dari podcast kali ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton kami berdua yang membahas tentang soal seksual di luar nikah. Nah, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.